Disiarkan dari Studio 9 Trans 7. Inilah Bukan Empat Mata. Langsung saja kita sambut pembawa acara fenomenal kita yang melegenda di alam nyata dan gaib, Vega Darwanti dan Tukul Arwana. Bukan Pak. Luar biasa sekali, penontonnya ramai. Pemain-pemain bola semua. Bola apa, Mas? Bola monopoli. Bola monopoli. Juga selamat datang untuk Iriana Sak, luar biasa. Mantannya Ronaldo. Yang seksi itu kan, Mas? Luar biasa, dia meninggalkan Ronaldo karena Ronaldo menyelingkuhin dia. Saya sangat setuju dengan Ronaldo kayak gitu. Masa gitu, Mas? Kalau saya ini kayak yang pemain dari Kolombia itu. Siapa? Jori. Siapa? Diego Dogres apa namanya? Dom. Nah, itu loh, yang paling ganteng itu loh. Ya, masa sih, Mas? Ah. Ya, Mas, lihat dong. Mirip bola kan mukanya. Bola sodok. Enggak lah. Baik. Iya. Kebetulan sekali tema kita sangat luar biasa, sangat Mas? menginspirasi anak-anak muda, menginspirasi untuk penonton juga ya. Yaitu legenda si kulit bundar. Legenda si kulit. Gimana kamu sih kalau lihat yang bundar-bundar pasti ya? Ngomongnya bundar satu aja, jangan bundar-bundar gitu. Ya. Nanti Kan beda biasanya makna bundar dong. kan ada dua. Kalau cuma bundar toh ya satu. Aduh, Ma, jangan gitu. Ibu-ibu ketawanya beda banget, ngerti ya, Bu ya? Subhanallah, kecantikannya kayak kelompoknya Uwak itu loh ya. Apa? Uwek apa Uwak? Uwek ya. Yang modal-modal yang dia pacarnya pemain-pemain bola dari Inggris semua itu loh. Ini kayaknya Uwek ya loh. Seksi ya, Mas. Cantik, subhanallah. Cantik. Ini bener-bener wanita yang apa namanya? Apa, Mas? Soleha. Ari Jalu kalau muna ala nisa laki-laki adalah pemimpinnya perempuan, ini wanita yang bisa dipimpin. Pemirsa. Apa-apa mimpin. Bintang tamu saya yang pertama ada seorang wanita sangat cantik jelita. Mirip dengan istri saya. Istri saya ini memang susi miliki wele. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan pukulan. Kecantikannya. Yang juga merupakan presenter olahraga. Apa? Atau mungkin lebih Britishnya lagi. Tidak juga sebagai presenter, dia juga fans fanatik dari salah satu klub bola dunia, nyata maupun gaib. Siapa dia? Langsung aja kita sambut Ray Utami. Silakan. Saya mempersilakan duduk. Monggo.
bisa. Desain tercantik yang samping saya ini ternyata ada seorang Red Angel. Apa itu Red Angel? Jangan lupa menonton terlebih dahulu. Oke, masih dibuat, Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Saya sapa dulu ya, biar masuk TV, biar dilihat oleh tetangga kanan kiri dan membuat kecewa mantan-mantan kalian. Mungkin mantan majikan kalian yang nonton. Ya, manfaatkan momen yang bagus ya. Kamera sebelah kiri saya udah siap-siap untuk ngambil ya. Siapa tahu kamu IP-nya bisa naik 4,1 semua. Yang sebelah kanan dari mana? Itu rumah sakit paling top dan anak saya juga pernah ada di situ, luar biasa. Sehat. Kenal Jopan dulu di situ juga nih ya. Apanya, Mas? Gimana honornya, gimana gajinya udah naik belum ini nanti? Mas, ini universitas. Bukan rumah sakitnya. Oh, bukan rumah sakitnya. Saya doakan nanti kamu yang punya rumah sakit. Coba Vega, Ya. siapa yang sebelah kiri? Oke, Mungkin Mas. kamu mau nyapa masa depanmu juga. Ya amin, berarti didoain panjang Ya. umur kayak Ya. ibu. Ya, Bu. Nyampe gelepotan. Ya. Ini yang di atas yang muda-muda ngalah dulu ya. Sama yang lebih muda ya. Ibu cantik, semangat ya Bu. Kalau bisa ke atas tangannya ya Bu. Ibu-ibu dari mana? Apaan? Gua belum dengar. Suaranya subhanallah. Suaranya tuh mirip Bunga Citra Lestari. Yang hijau dari mana? Sama. Oke, Oh, sama. kembali ke dari Medan jauh-jauh. Saya pernah ke Beras Iya. Tagi itu, sampingnya Beras Ketan itu sama Beras Kencur ya. Good. Hah, apa? Asal jangan beras sintetis ya, Mas. Yang penting nggak beras itu loh, yang plastik itu ya. Iya. Ini yang jualan nih orang. Good evening untuk Ray Utami. Nice to meet you. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, great. I am great. I'm very healthy and very funny ya. Of course. Ya, of course. I know that. Ngomong-ngomong Jumat Sabtu Minggu kosong nggak? Iya. Biarin. Babudung. Ini baru segmen awal. Jangan dulu menyebar jebakan. Nah, cuma nanya aja cuma 1 minggu itu. Mau diajak syuting. Ikut syuting Mister Tukul Jalan. Dirimu ini adalah fans fanatik dari klub Manchester United. Atau di Indonesia Makassar United. MU ya, Madura United juga ada. Apa yang membuat dirimu menjadi Red Angel alias sebutan bagi wanita pecinta MU? Iya, aku fansnya benar, tapi fanatik enggak juga sih, menyukai. Apa yang membuat aku menjadi Red Devils? Karena Manchester United itu filosofinya waktu itu
membangun skuadnya dari usia muda. Iya, kita kenal ada Chicharito Javier Hernandez. Siapa lagi? Yang dari muda-muda David Beckham, CR7, Cristiano Ronaldo kan mulai dari usia muda dibangun sama Sir Alex Ferguson. Dan waktu itu aku suka sama Eric Cantona. Paling demen gua. Gua paling demen kalau dia emosi sampai ke penonton, gua paling demen itu. Itu loncatannya luar biasa dia. Loncatan dari lapangan ke penonton itu. Loncat apaan? Keren ya Mas ya? Dari Cantona ini memang dulu tuh orang Cipete, anak Cipete. Kenal deket. Tetangga. Tangga sebelah dulu RT-nya Pak Isa namanya. Kembali kalau di Indonesia nih, klub bola mana yang dirimu dukung dan siapa pemain bola Indonesia favorit? Monggo. Kalau Indonesia sebenarnya semuanya timnas Indonesia, tapi kalau disuruh milih klubnya paling aku suka Persib sama Persipura, Jayapura. Pemain-pemainnya banyak, ada Boa Salosa. Wah keren itu. Ada kalau di Persib ada Firman Utina, Wah, bagus. Makan Konate juga bagus, pemain asing yang dinaturalisasi. Ini malah Chris John malah. Kayak aku nggak Hah? gitu tuh. Kesannya kayak aku nggak ngerti bola banget Mas. Iya. Gak usah dibilangin. Iya. Aku Itu suka. bukan pemain bola Kak Chris Tapi John. kiper aku paling suka Mas Utut. Gak ada ya Mas? Itu pemain catur. Oh catur. Ya emang nggak boleh sambil main catur main bola. Ya nggak boleh, nanti bolanya masuk terus lah, bolanya dia terus nggak masuk. Kali jika mengidolakan pemain bola, apa yang menarik perhatian dirimu untuk pertama kalinya? Apakah ketampanannya? Atau kocekannya? Atau malah skill kiri, skill kanannya? Gocekannya, umpan lambungnya, golnya. Kamu belum tahu kocekan, saya belum tahu ya. Tapi kalau tampang juga ada sih, tampang juga ngaruh sih. Iya, Cuman pasti. tapi lebih ke main di lapangannya. Mainnya, ya. Mana mungkin jago. Orang itu aja offset mulu. Bayangin Mas Tukul main bola. Kalau main bola saya itu selalu sebagai striker. Striker. Penyerang dong. Loh iya pasti. Saya tuh kalau lihat gawang itu udah gak sabar ya. Apalagi gawangnya kalau yang jaga tuh gak kontrol diri ya. Jebol itu loh. Jebol mati lah. Jadi kalian pemirsa, bintang tamu saya berikutnya ada dua orang legenda sepak bola yang terkenal dengan tendangan saltonya. Ya, ini pemain sirkus, pemain bola ini. Siapa mereka? Kita sambut Widodo Cahyo Putro dan Rocky Putura. Biasa ya, main jugglingnya ya, mantep ya, bener-bener pemain bola loh. Beda sama pemain sirkus, beda. Gua demen ya kalau udah main bawa bola itu, waduh, Iya. sampai dibawa sampai ke rumah nggak boleh diambil. Ngeledek lagi. Jangan gitu loh Mas. Ini beliaunya mencetak gol paling spektakuler di Piala Asia. Diledek-ledek Mas Rocky main di Hong Kong. Lihat sepatunya dong Mas. Ciri khas, style main, nggak ngerugin orang lain yang penting. Iya. Selamat malam untuk Bung Widodo dan Bung Rocky. Selamat datang di Bungkan Permata. Apa kabar? Dia duluan apa saya mas? Mas dulu. Bung Mas Rocky. Rocky. Bung Rocky silakan. Bung Rocky. Baik mas Tukul. Baik mas Tukul. Bungkusan gimana? Oh, saya grid. Baik. Barang.
Ganteng-ganteng masih kelihatan semua. Untuk Bung Widodo ini, ini agak serius. Asik. Mengawali karir di klub Petrokimia, lalu pindah ke Petrokimia Putra Gresik dan ke Persija, dan kembali lagi ke Petrokimia Putra Gresik hingga gantung sepatu. Kenapa sih? Kalau, nah, dulu laptopnya dinaikin dulu. Udah nggak usah, ini norak banget. Emang itu touchscreen? Enggak, itu nggak touchscreen. Oh, nggak bisa yang di. Oh, canggih banget. Canggih. Oh, tak pikir bisa yang diginiin. Ya nggak naik-naik. Oh. Kenapa sih kalau boleh tahu apa nggak bisa move on nih, monggo? Mungkin ada ralat sedikit. Iya. Saya pertama main bola itu di Warna Agung. Warna Agung, cat itu berarti. Iya, betul. Oh iya, Betul. Ya, dulu produksi pabrik cat ya. Iya, Cat, iya, ya. benar tahu. Ya, terus tahun 93 saya pindah ke Petrokimia. Sampai 98 baru ke Persija. Persija 2000, 2001 balik lagi ke Petrokimia. Mohon maaf atas kekeliruan tim kreatif saya yang kurang akurat untuk memberikan informasi. Dia kan basicnya bukan, dia peternak dia. Mau belajar olahraga. Iya. Peternak. Nah dia apa? Ayam jantan dikampungkan dia apa? Ayam horun bagaimana telur bisa netes banyak dia apa? Wong telurnya sendiri kasih lampu kadang-kadang bisa netes. Itu Bung Rocky ini. Bung Rocky ini. Gua demen dia lihat beliaunya udah ketawa geli gua. Kocak orangnya. Kapan-kapan ngegrup lawak sama saya bagus. Terkenal dengan gaya nyentriknya nih. Gimana nih? Apakah masih suka menggunakan sepatu dengan warna berbeda? Masih. Bisa diperlihatkan? Bung Rocky, atau? boleh dong kita ke depan, Bung Rocky? Ya, monggo. Kita ke depan yuk menempuh hidup baru. Tuh lihat. Ukurannya sama ini, Mas. Sama Mas. Masa beda? Tepuk tangan. Masih. Keren. Dari klub Arseto Solo lalu sukses berkarir di klub asing. Emang apa sih kriteria seorang pemain bola hingga bisa dilirik oleh klub asing? Enggak. Mas, di kursinya ada pernya ya? Muter-muter terus. Enggak, saya senang gerak. Saya senang moving. Saya kalau bawa bola kalau lurus terus kayak kurang cantik bermain. Asik. Saya ada kocekannya. Ya iyalah kalau lumba-lumba masa ya lurus. Gitu. Makasih, Gak. Makasih. Kriteria untuk jadi seorang pemain bola sih saya kira standar, semua orang punya. Maksudnya yang saya alamin selama saya main, kalau dibanding dengan sahabat saya Widodo, dia punya skill. Tapi satu hal yang saya selalu bilang, saya lebih dari dia ataupun dari striker yang lain, saya punya tekad, saya punya kemauan, saya punya nyali untuk bersaing dengan mereka. Jadi itu yang bikin saya bisa sukses di Hong Kong, yang dimana saya pernah gagal, bukan gagal sih, saya pernah coba satu kali di Prancis. Di Prancis pada saat di situ umur saya 24 tahun. Yang dimana saya baru sadari sampai sekarang yang memang harus dibenahin sampai ke depan itu bahwa kita nggak punya mental untuk bersaing dengan pemain asing. Jadi memang untuk bermain di level tingkat Asia ataupun Asia Tenggara mungkin kita masih sanggup. Pemain Indonesia masih punya level untuk sampai di Asia Tenggara. Dan untuk masuk ke level Asia, kita butuh proses yang dimana pemain-pemain generasi muda itu harus digembleng dengan mental yang kuat untuk mempersiapkan diri mereka. Setuju sekali. Jadi banget. Selama berkarir sebagai pemain sepak bola, gol mana yang paling berkesan? Siapa dulu, Mas? Ada tiga pertandingan. Nah, maksudnya pertandingan pertama pada saat saya melakukan pertandingan internasional pertama di Thailand, Piala Kings Cup.
saya bikin gol lewat Kenya. Itu Lewat? gol lawan Kenya. Oh. Jadi Kayaknya. gol pertama saya, gol internasional saya itu lawan Kenya. Jual lagi? Gol kedua saya pada saat tim apa namanya itu, kita main lawan Sampdoria itu tim apa ya? Tanya saya, aku ngerti. Jadi ada beberapa pemain yang terbaik di liga dikumpulin jadi satu, tapi itu bukan timnas. Ya. Karena ada gabungan dari satu pemain Liga Australia sama Cekoslowakia. Kita main di sini lawan Sampdoria. Jadi pada saat main lawan Sampdoria dari tim Indonesia saya bikin gol yang dari di Sampdoria-nya Kurniawan yang bikin. Jadi ya. Emang saya paham bahwa bolanya emang aku. Terus satu lagi? Yang ketiga sebelum saya tutup hari saya bikin 2 gol lawan AC Milan di Hong Kong. Tuh. Lu main sama AC mobil ya pakai pemenangnya. Ini AC Milan. Pakai AC mobil ya pasti banyak menangnya. Bawa tuh aki dijual di Taman Puring. Tuh, Bung Widodo, bagaimana? Ya, kalau saya 2 pertandingan, Mas Tukul. Yes. 2 Dua. pertandingan. Satu di Satu di Piala Asia, Iya. ya, bicycle kick, gol salto itu di Piala Asia 96 waktu itu melawan Kuwait. Ya. Terus Ini spektakuler gol sekali. gol spektakuler. Terus gol kedua waktu Lazio berkunjung ke Indonesia. Kita memang kalah ya 6-2, tapi saya di situ cetak 2 gol. luar biasa. Padahal lawannya lawan luar negeri semua loh. Kuwait sama Lazio loh. Sama Laskar Pit nggak pernah ya. Salto itu Mas Widodo tuh yakin nggak atau memang untung-untungan apa memang feeling itu? Jadi seorang pemain itu harus bisa memutuskan seperkian detik keputusan yang harus kita putuskan. Jadi begitu bola udah out position lah saya ya. Jadi seperkian detik saya harus putuskan. Saya suka mencetak gol itu karena sepak bola itu entertainment, ya kan, menghibur. Jadi saya suka gol-gol indah. Ya, jadi itu. Jadi momen 1 detik atau 1 second atau 2 second pun kalau memang bisa yakin harus dimanfaatkan ya Mengambil- dimanfaatkan. Langsung ambil keputusan ya. Gol-gol yang indah. Kalau saya lihat wanita-wanita yang indah ini udah Bisa aja. Berapa detik keputusannya, Bang? ya. Berapa Kalau detik? lihat Kalau ini nggak bisa dihitung dengan second, ini harus selamanya. Untuk Bung Rey, sebagai seorang wanita ini, lo kok Bung? Kok Bung Rey? Payah, laptopnya payah, tulisannya jelek lagi ya. Laptop kok tulisannya jelek. Bentar ya. Oh nggak ada. Karena Bung Rey, sebagai seorang wanita nih, yang menyukai sepak bola, nih, gol seperti apa sih yang paling menyita perhatian di hidup? Tendangan langsung, penalti atau Kalau penalti enggak. Yang bicycle kick juga bagus karena itu kan dibutuhkan teknik, skill, mental juga. Jarak dekat pun kalau memang golnya indah bagus, jarak jauh sama tendangan itu gol pisang itu yang David Beckham itu. Poli Lengkung juga. gitu kan. Dan poli itu, jadi nggak sampai nempel ke tanah tapi langsung tok itu, Ke atas. oh nggak sembarangan itu. Saya paling demen, aku paling demen kalau umpan tarik gua demen. Jadi Cornell anggapannya kan sayap kanan, kok dilempar ke kanan. Tapi begitu dilempar ke tengah gawang, seret. Wah, kalau nggak ini namanya kepala ini apa namanya? Bahasa bolanya itu. Sundul. Shit, itu kena tiang itu, wah paling demen. Sakit dong, sakit mas. Nah, pemirsa care and share seperti apa yang akan diberikan oleh pemirsa di rumah maupun studio tentang bagaimana taktik atau cara memainkan bola supaya lawan jatuh. Nah, seperti apa? Ikutin terus. Bukan Pak? Kita bisa, kita pasti bisa. Kita akan raih bintang-bintang. Mungkin Bung Rocky kenapa kalau beliau striker? Kan ada banyak pergerakan. Terus di situ kan ada kayak sekarang sudah main posisi sejajar. empat di belakang, itu kan ada line tuh. Sejajar gitu Mas. Jadi kalau Mas Tukul jadi striker, kita nggak bakalan bikin gol. Offside terus Mas. Kita bisa jadi
Mas ini? Bukan Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Yang dari Tamrin mana suaranya? Yang dari Sumatera Utara mana suaranya? Yang dari Indonesia Cantik mana suaranya? Yang dari keluarga besar pemulung Indonesia mana? Dia hiburannya nonton bukan empat mata. Kalau untuk nonton acara-acara yang lain tuh berat di ongkosnya. Dari kelek kesuksesan timnas pada era kalian berdua di ajang Asian Games atau AFC? AFC. Lebih dikarenakan materi pemain yang lebih baik atau semangat juang pemain yang tinggi? Jadi ini Mas Tukul, jadi ada beberapa kriteria ya. Kalau dulu ya seperti sekarang saya sama Rocky, meskipun saya sudah dewasa mungkin ya udah senior, tapi tetap bercanda gitu ya. Tapi hal yang positif. Ya seperti dulu saya sering dengan Rocky ya bercanda, tapi di dalam kesempatan untuk sepak bola ya berbicara tetap kita serius. Saya mengetahui ya kelemahannya Rocky juga mengetahui kelemahan saya dan kelebihannya masing-masing. Jadi saya setuju. Di mana waktu serius, di mana waktu bercanda, di mana waktu kita. Betul. Artinya kan seperti saya ini kan pemain sandiwara. Tapi hidup saya tidak bersandiwara. betul. Saya seorang pelawak tapi hidup saya tidak melawak. Pelawak tuh kalau pas dibayar mahal kayak gini. Gayanya bener Mas. Masa saya mana saya masih Benar. sama istri saya masa gitu ya enggak gitu. Susi ayo kita mau sebagai kepala rumah tangga yang bener-bener Wibawa ya Mas ya. lo orang mana main-main mas saya kalau di luar tanya ini tanya kamu tanya siapa Yap. kalau di luar tuh nggak ada takut digigit. Ih, takut digigit kata Bung Rocky. Saya nggak gigit cuma jilatin. Halo deh Bung Roy monggo. Rocky Mas. Bang Rocky ya Bung Rocky. Sebenarnya sih sama Widodo, dalam arti pada saat era saya sama dia kita banyak melakukan exercise setelah latihan. Exercise itu kita melakukan latihan tambahan. Betul. Hampir masing-masing itu sampai 50 sampai 75 bola. Wow. Jadi bisa 100 sampai 150. Jadi saya crossing, kira di sebelah kiri, sebelah kanan, gantian terus. Jadi kita mencari satu titik temu bahwa oh dia sukanya seperti ini, dia suka seperti ini. Dan pada saat setiap bermain kita mempelajari kebiasaan-kebiasaan teman. Oh yang ini kelemahannya di sini, dan itu yang saya lihat tidak ada di pemain-pemain sekarang. Yang kurang. Jadi pada saat angkatan saya walaupun cuma berdua 5 atau 4 pemain belakang yang masih ada, dan waktu dulu kan masih pakai 3-5-2 Ya. jadi sudah otomatis saya sama dia sama satu libero, dan kalau dia dapat bola masih tinggal saya sendiri atau saya yang dapat bola tinggal dia sendiri. Itu nggak bikin jadi masalah, bisa dibilang itu bukan masalah sama sekali, karena pada saya dapat bola saya sudah tahu dia bakal ambil posisi di mana. Saya Udah juga tahu dapat, satu jadi, sama lain jadi, ya Bung Roy. Nah itu hal yang paling menonjol dari era saya. Terakhir itu era saya. Jadi muncul lagi di eranya Kurniawan ada dengan Indrianto, habis itu Bambang dengan Gendut Doni, habis itu sudah nggak ada saya lihat lagi striker yang bisa memahami karakter temannya. Luar biasa. Sudah klik atau chemistry, Iya. sudah senyawa, sudah senyawa. tahu feeling psikologisnya sudah tahu. Betul. Balik kayak Untuk Bung Rey. Bung Rey. Ya Mas. saya bersandar gitu dong, sandaran di hatiku aja. Kan sama pemain bola duduknya semangat gitu dong. Ya kan dia bukan pemain bola Mas. Loh kan saya suka bawa bola juga kan.
Menurut dirimu loh. Jangan bersandar gitu loh. Kayak orang ngalamun gitu sedih. Ada sesuatu yang dipikirin. Kan udah ada di depannya, masa dipikirin lagi. Menurut dirimu sendiri, bagaimana performa timnas kita saat ini? Pasti dirimu kan ahlinya. Timnas ya, pemainnya sebenarnya materinya banyak yang bagus-bagus. Cuma kalau untuk prestasi belum di level Asia, belum ya. Sebenarnya banyak dari klub-klub itu yang bagus-bagus. Gitu. Belum sampai? Belum sampai, nggak usah dunia deh ya, maksudnya Asia aja dulu gitu, target kita. Kalau mau beliau-beliau ini dari dulu mengharumkan nama bangsa. Betul. Nah, ini masih proses. Kuwait, Lazio, Sampdoria dikalahkan. Gitu. Real Madrid, rel kereta api juga ada. Chelsea oleh Via, Chelsea oleh samping. Dia Beli pemirsa, bintang tamu saya berikutnya adalah seorang mantan penyerang yang sukses bermain di Liga Eropa hingga menjadi penentu kemenangan derby klub yang dibelanya. Siapakah dia? Kita sambut Kurniawan Dwi Yulianto. Mas, teng. Pada ngantuk? Gak apa-apa, nonton ambil tidur gak apa-apa. Balik, kalek. Selamat malam untuk Bung Kurniawan, selamat datang di Bukaan Empat Mata. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik Mas, baik. Luar biasa. Tendangannya aja. Yes, luar biasa. Mantap. Bisa Beckham, bisa yang dari Jerman itu siapa namanya? Wakidi, siapa? Yang kemarin jadi juara dunia itu loh. Oci. Surono itu penjaga Gunung Merapi itu lah. Oci kan? Oci. Ya. Gojek. Tendangannya juga misalnya. Wah. Tapi pemain dari Kolombia itu Jorge siapa itu mirip saya gantengnya. Ya, Derby Rodriguez. Balik, kalek. Untuk Bung Kurniawan nih, kalau boleh tempe nih. Bagaimana awal cerita dirimu dapat bergabung di Liga Asing nih, monggo? Sebelumnya senior minta izin jawab dulu ya. Saya izinkan. Jadi memang waktu itu kita tahun 93, 94 ada program Primavera di Itali 2 tahun. Terus waktu ikut kompetisi Primavera ada talent scouting dari klub-klub di Eropa. Terus saya salah satu yang dipilih untuk ikut seleksi di Swiss, FC Lucerne di Swiss ya. Terus alhamdulillah kita seleksi 1 minggu, 3 hari ternyata pelatih bilang oke, kamu balik ke Italia dulu, kamu tinggal nunggu kontrak gitu sih ya. Wow. Kemarin dulu waktu saya jadi pemain bola pernah ditransfer juga sih. Klub asing mas. Masih untuk Bung Kurniawan sebagai seorang penyerang terbaik yang dimiliki Indonesia dan sukses hingga ke Eropa, kenapa akhirnya memilih untuk kembali ke Liga Indonesia? Apa karena kompetisi yang ketat di Eropa? Jadi sebenarnya kompetisi yang ketat enggak juga. Memang waktu itu saya sempat ke Sampdoria tahun 96, cuman karena waktu itu di sana ada sesuatu yang menurut idealis saya nggak sesuai, jadi saya memilih untuk balik.
Sampdoria itu senior saya, Lambardo itu juga bagus loh. Itu loh, itu apa aku Lambardo itu sampai nggak ada bola kepalanya untuk main bola juga. Dipikir aku nggak ngerti bola. Kembali ke begitu ya dia. Begitu Mas. Bung Rokin. Diminum dulu boleh Mas. Kasihan. Nunggu Kalau dia saya minum kurang nunggu satu. dia. Oh ya? Kurang Nunggu satu. Kurniawan minum. Kurang satu. Satu ya. Nggak Oke. usah, Mas. Hah? Nggak usah. Kenapa Mas? Gak usah ragu-ragu. Aku ambilin ya. Ya, itu Tapi udah ini- ada di DPK udah ada. Apaan sih Mas? Aku ambilin. Kebetulan Iya, iya. kapan lagi bisa Betul. nyediain minum buat pemain favorit Iya, iya. aku Mas. Kemasannya aja menarik coba lihat. Sudah? Untuk Bung Rocky. Apa yang paling membanggakan saat bisa bermain di liga asing? Secara dirimu ini pernah mencetak 2 gol saat melawan AC Milan di Hong Kong yang dikawal bek legendaris Paolo Maldini. Sebenarnya sih buat saya pribadi sangat luar biasa. Dalam arti pada saat sebelum saya main ke Hong Kong itu saya sempat main dengan timnas di sini dulu di Hong Kong. Timnas Hong Kong itu main di Hong Kong 1-1 saya bikin gol. Terus main di Jakarta kita menang 3-1 saya bikin 3 gol. Itu pada saat saya ke sana dalam di mana tim nasional Hong Kong itu 8 pemain yang saya masuk ke klubnya itu timnas bareng lawan saya, lawan. Mereka nggak ngakui, nggak kenal sama saya. Jadi mereka tidak respon dengan baik, tapi pada saat kompetisi mulai berjalan dan saya bisa bikin gol tercepat sampai saat ini belum ada 20 detik dari kick off. Sampai saat ini belum ada yang pecahin. Dalam kurun waktu 1 bulan saya bisa bikin setiap pertandingan saya bikin gol, baru mereka ngakui dan akhirnya mereka bisa tahu bahwa ada pemain Indonesia yang bisa bersaing dengan mereka. Dan nggak lama setelah itu saya ajak teman saya itu Fernando Barat untuk bermain di sana. Jadi makanya saya tadi bilang bahwa memang level kita untuk main di Asia Tenggara, Hong Kong dan sekitarnya kita masih di atas. Dan untuk bikin saya bangga di sana bahwa memang sampai saat ini mereka ngakui bahwa memang kelas kita masih bisa di atas sejajar untuk level di Asia Tenggara. Ada beberapa pemain asing dari Afrika terutama di sana itu yang kita bisa bersaing. Jadi memang Gol tercepat. Belum ada yang nandingin ya. Rekor ya. Ini kayak gong sampai Luar biasa. Berapa menit? Berapa detik? 20 detik. Luar biasa. Begitu peluit dimulai dengan waktu 20 detik bisa masuk. Luar biasa. Gak ada yang belum ngalahin ini. Pak, masuk buku jenis of record. Wow. Di seluruh dunia ini belum ada. Saya nggak tahu Mas, cuman saya sampai di Hong Kong sampai saat ini belum ada. Luar biasa. Ini kasih ya Mas. Udah Ngambil Isa. hati orang tercepat ya ini. To all my guests, semua bintang tamu. Ngambil laler tercepat kali. Saya ada lah saya agak. Kabarnya ada berita gembira nih, ini soal pembekuan PSSI, Persatuan Suami Sayang Istri. Ini saya jalankan sampai sekarang. Luar biasa. Ya harus dijalankan kalau yang akan dicabut oleh Kemenpora sebagai pemain bola dan presenter bola, bagaimana tanggapannya? Monggo dari Mas Kurniawan. Jujur kalau saya pribadi sih nggak peduli itu mereka berantem terserah. Buat saya pribadi siapapun yang ngurusin bola, selagi mereka punya hati nurani, selagi mereka niatnya bersih untuk memanjakan sepak bola, saya akan dukung. Jangankan manusia, jin pun kalau niatnya betul, ngomongin pasti akan saya support. Karena apa? Karena saya merasa sebagai mantan pemain, selama ini banyak yang dirugikan adalah pemain. Jadi banyak klub profesional menuntut pemain harus profesional, cuman sekarang harus dibalikin. Apakah klub-klub ini udah profesional menggaji pemain dan sebagainya? Seperti itu. Nanti akan saya sampaikan
ke Menpora Afrika Selatan. Jauh dong. Itu pasti didengar. Betul. Bijaksana. Bijaksana. Tapi lu udah disebut tadi, Tajin, tanya apa? Alhamdulillah akhirnya kamu masuk TV disebut kan. Minta royalti nanti. Mas Dodo. Ya tentu saya bersyukur ya Mas Tuko, karena banyak hajat orang banyak, hidup orang banyak di sepak bola ya, yang selama ini ada pembekuan itu banyak inilah ya, nganggur dari pemain, dari pelatih, dan banyak dari yang memerlukan kehidupan di sepak bola ini, kehidupannya sangat miris gitu ya. Dengan adanya pencabutan ini kita bersyukur ya, karena kedepannya nanti mudah-mudahan ada sinergi lah ya, Menpora sama PSSI untuk membenahi persepak bolaan menuju yang lebih baik. Biar saling mengoreksi. Di mana yang dibenahi, di mana harus dibenahi, satu sama lain harus bisa membenahi masing-masing supaya keberhasilan dan keuntungan bersama pahala di dunia bisa datang kepada kita. Betul. Tuh. Mas, jangan gitu dong, Mas. Mas tadi lewati. Langsung balas. Iya, langsung balas. Iya, hampir sama kayak sama Kurniawan yang siapapun yang duduk di situ dia lebih memberikan prestasi daripada entertain. Maksudnya entertain dalam arti bukan sepak bola yang dimana sepak bola gajah segala macam, tapi lebih memberikan ke prestasi pembinaan usia dini. Habis itu kesejahteraan pemain diperhatikan. Ya mudah-mudahan dengan adanya pencabutan itu sudah ada komitmen antara Menpora, Wakil Presiden Pak Yusuf Kalla dengan kepengurusan PSSI bahwa sudah tidak akan ada lagi keterlambatan gaji, penundaan gaji ataupun segala macam. Jadi mudah-mudahan itu bisa membuat teman-teman atau adik-adik yang masih berkecimpung di sepak bola bisa lebih luar biasa. Setuju. Saya yakin dengan kejadian yang kemarin tuh diambil hikmahnya. Iya. Itu diambil hikmahnya, ternyata saling menguntungkan akhirnya. Nanti pemain tidak dirugikan, haknya pemain harus tetap dikasihkan. Betul, Jangan Mas. pernah nunda-nunda. Mereka ada kegiatan untuk keluarga, untuk dia sendiri, untuk Iya. makan tiap hari dan sebagainya. Dan juga nanti mainnya mereka juga ada keseimbangan, dia lebih all out, powerful, dan lebih atraktif. Siapa tahu ada tendangan salto, alto, dan sebagainya. Suara itu, Mas. Balik ke gimana nih pendapatnya tentang pencabutan PSSI ini? Kalau aku sebagai penikmat sepak bola, presenter sepak bola juga, karena kita sih nggak mau tahu ya apa yang terjadi di atas. Yang penting pemain sejahtera, hak-haknya dibayarkan sesuai dengan waktunya. Terus juga kita bisa berprestasi, kompetisi tetap jalan. Jadi gimana caranya dua-duanya itu dapat win-win solution yang baik gitu. Wow. Semua berharap seperti itu, Gak? Yes. Dan saya doakan pemain-pemain bola nanti istrinya artis-artis cantik semua. Balik. Untuk Bung Widodo ini kalem nih, datang lebih awal, dikasih makanan, enggak makanan dibungkus langsung loh. Ngeledek aja nih, ngeledek. Loh, itu rezeki nggak harus identik dengan uang. Makanan itu rezeki. Masa Ya dibungkus? mas, sudah. Loh, kan saya tuh kalau ada tamu tuh Sombong banget. kabarnya selama kerja bareng dengan Mas Kurniawan dan Bung Rocky selalu ada cerita lucu. Is that true nih, cerita apakah itu? Kalau boleh tahu jangan diceritain naik pesawatnya ya. Naik pesawat sepatu dilepas. Nih monggo ini cerita lucu nih. Ini jadi stand up comedy loh. Monggo. Siap, Mas. Jadi begini ya, jadi kita bertiga ini pernah Kok bareng. ini ya sembunyi-sembunyi jangan ini. Pasti udah ketawa dulu. Jangan-jangan pelopornya dia itu. Kelihatan udah malu duluan ya. Wah. Jadi saya mukanya nggak kelihatan merahnya mas. Nah. Nanti ya kelihatan merah. Gimana? Di Gimana? Thailand pasti. kita bertiga kan pernah bareng ya. Ya. Jadi di hotel, suatu hotel di lift
Malu-maluin. Belum. Pulang latihan kita satu lift. Kurniawan bilang, oh ada kabel angus, dia bilang gitu. Ada kabel angus. Gitu. Setelah kita di lip iya, ya. setelah kita Mas Tukul nggak tahu kabel. Tahu. Nggak tahu ya. Saya tuang PLN. setelah kita menghirup, ternyata bau Kentut. sesuatu. Iya. Saya tahu yang punya siapa pasti tahu dong ya. Bisa nebak ini mereknya siapa tahu dong ya. Terus akhirnya di lip bunyi ya. Kalau nggak bunyi Nggak dia bunyi, nggak keluar. bunyi. Akhirnya diendus. Emang yang nggak bunyi? Dicari pusatnya diendus mana? Nggak ketahuan karena di situ ada Iya. 5 atau 6 pemain. 6 pemain. Setelah 2 hari berikutnya baru ada yang ngaku kan gitu. Ternyata nah paham. Dia paling biang keroknya Mas kalau ngerjain orang dia Enggak, biang Mas, kok keroknya. bisa bawa kabel angus? Emang makan kabel, Mas? Emang mereka tikus apa? Wah, langsung bilang Mas Tukul kan tuh. Iya. Langsung ke Mas Tukul tuh Mas. Jangan Ngeliatnya sering makan ke sana oseng-oseng gitu loh. kangkung. Nah, jadi itu. Iya. Jadi gitu. Ternyata Mas Kurniawan. Enggak Mas, Siapa? saya junior mana berani Mas. Ini senior. Kelihatan kalau aku tetap nuduh ke sini ya. Terus kejadian yang lucu yang lain monggo dari Mas Kurniawan. Yang lain kan? Apa-apa nggak usah malu ngomong ditonton orang kok ya. Jadi Mas, ini bisa melihat umpamanya Mas Tukul jadi pemain gitu. Ini posisinya apa Mas Kurniawan bisa. Ali Mas. Dia memang dia cita-cita jadi pelatih. Cuman karena manajemen di Indonesia yang lagi nggak beres, dia nggak mau ngambil klub. Dia sudah kursus pelatih, dia cita-cita memang jadi pelatih profesional. Saya Nah, dia kira-kira dia punya sisi luar biasa. Kira-kira menjadi Mas seorang Tukul pelatih. ini jadi posisi Kalau apa? Cocoknya mungkin gimana? tadi mohon maaf nih Mas Tukul bilang selalu seneng striker gitu lah. Kalau menurut saya pribadi nggak cocok. Mas Tukul Mas. lebih baik di posisi belakang. Karena kalau striker mungkin Bung Rocky kenapa? Kalau beliau Di situ striker kan ada banyak pergerakan. Terus di situ kan ada kayak sekarang sudah main posisi sejajar. empat di belakang itu kan ada line tuh. sejajar gitu Mas. Jadi kalau Mas Tukul jadi striker, kita nggak bakalan bikin gol. Offside terus Mas. Jadi mulut saya udah offset dulu keluar. Gak apa-apa, makasih. Pantesan saya main lomba maraton menang dulu ya. Orang belum finish, saya udah finish duluan. Makasih Bang Roy, Rocky dan Bung Kurniawan. Ternyata Sunio saya udah mati. Balik ke Bung Rocky. Kabarnya lagi katanya kuping dirimu pernah sampai putus ketika main bareng dengan Kurniawan. Kok bisa gimana? Itu kita di perempat di juara grup ya. Iya, semifinal ya. Semifinal itu kita main lawan satu tim, saya lupa namanya, tim dari Arab. Jadi waktu itu dua bola heading, saya benturan. Cuman kuping saya putus, maksudnya tinggal sedikit lagi putus, terus ditarik keluar, suruh diganti. Saya nggak mau, sebenarnya udah gunting aja deh kupingnya tuh, saya masih mau main gitu. Cuman dokternya bilang nggak bisa, kalau darahnya udah kering nggak bisa lagi. Ya udah saya. Emang nggak sakit, Tapi Bung Rocky? maksudnya setelah di final kita juara, itu piala kemerdekaan. Piala Wah, kemerdekaan. semangatnya sangat menyala-nyala dan ini dalam Iya. keadaan sakit tetap mau Betul. bermain. Kamu meriang batuk sedikit aja. To all my guys, apa harapan kedepannya untuk dunia persepak bola di Indonesia? Monggo dari Mbak. Berprestasi. Berprestasi. Di mata Asia maupun di mata dunia. Tadi dulu belum satu lagi. Ya, tolong Mbak. Sama dikelola oleh federasi yang kuat, yang bersih, yang sehat, yang transparan, dan pemainnya sejahtera. Walaupun Amin. udah pensiun tetap diperhatikan Ada. oleh Wah, setuju pemerintah. saya. Setuju sekali. Saya sangat setuju. Oleh Mas Bung Rocky. Saya berharap lebih banyak ke pembinaan usia dini, terutama di anak-anak yang di bawah 14 tahun. Diajarin mereka untuk lebih mencintai sepak bola, dan berharap pemerintah juga memperhatikan pembuatan lapangan yang lebih baik, prasarana yang lebih baik,
bukan cuma apartemen yang lebih banyak. Iya betul. Bung Widodo. Kalau saya tentu sarana prasarana, ya, terus jenjang kompetisi dari usia dini sampai senior itu harus berjalan, harus ada untuk mencari kualitas pemain yang benar-benar kita butuhkan di tim nasional. Kalau postur tubuh itu pengaruh nggak Mas masuk ke ini? Kalau saya melihat postur tubuh tidak terlalu ya, karena Barcelona juga kan Messi, pendek, Neymar. Tapi yang mungkin yang perlu sekali yaitu skill individu, ya skill. Ya dari ini dia kecil terus nggak boleh main bola atau ikut yang lebih tingkatan lebih tinggi. Kalau dia memang bisa ngocek bola, bawa bola seperti ini, Messi sama Maradona sama satu lagi. Neymar. Halo Mas Kurniawan, Mungkin kalau dari saya mungkin mereka udah mewakili semua, cuman saya hanya menambahkan bahwa untuk pembinaan usia dini tidak hanya membina aja, karena kita harus mempunyai standar atau keseragaman untuk metode pembinaan usia dini. Kemudian mindset para pembina-pembina ini harus dirubah. Kalau usia dini ini ajangnya untuk mencetak pemain, bukan untuk memenangkan suatu pertandingan. Itu yang salah mindset kita. Jadi kadang mereka menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan. Mereka anak-anak usia 16 tapi dipaksain masih umur 14. Jadi seperti itulah. Tepuk tangan dong. Oke ya. Bisa tahu ini striker, ini playmaker. Kalau saya striker nggak bisa ya. Iya. Offset. Begitu udah lari, udah offset. Udah ngerugiin temen yang lain. Makasih. Oke, keren. Disundul juga nancep ya Mas ya. Kasihan bolanya. Pes, gitu. Nah, ini kan jangan ngomong kan, Mak? Oke Mas ini, bukan Mak? Pemirsa, Indonesia pernah menjadi macan aja dalam kancah sepak bola. Semua itu tak lepas dari peran para legenda si kulit bundar. Sudah sepantasnya kita menghargai jasa mereka dan maju terus sepak bola Indonesia. Terima kasih kepada bintang tamu saya pada malam hari ini, Rai Utami, Widodo Cahyono Putra, Rocky Putirae, dan Kurniawan Dwi Yulianto. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Cagini Jarwo, tidak ada motivasi untuk menanyakan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Ambil tantangan yang bagus yang kurang benar dari tonton terus bukan mata dengan cara hukum untuk menentukan mat. Lihat kami di layar kaca.